Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat selalu. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Bersama saya Dua Indonesia sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jabar 1. Ada Pak Aditya Mulyadi dan juga ada Pak Rudi Rudiawan. Saya sapa dulu Bapak-bapak ini. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Pak Adit dan Pak Rudi. Ini juga kita sekarang lagi bahas lagi hangat nih terkait kenaikan tarif PPN yang berubah menjadi 11% per 1 April 2022. Baik. Nah, apakah sudah ada nih updatean e-faktur versi kemarin kan terakhir 3.1 ya kalau tidak salah. Ada updatean setelahnya yang terkait dengan kenaikan tarif PPN ini. Ada nggak Pak? Ya, ada. Jadi karena adanya perubahan tarif dari 10 menjadi 11%, maka Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengeluarkan update untuk aplikasi e-faktur, yaitu versi 3.2 ya, yang merupakan pembaruan dari versi sebelumnya yang faktur 3.0 dan 3.1 ya. Berarti sudah ada update-annya ya Pak ya, versi 3.2 berarti ya Pak ya. Dan ini harus katakanlah diinstalasi oleh para PKP ya, para pengusaha kena pajak. Iya, pajak ya. Ya, nah gini Pak, berarti nanti untuk mendapatkan installernya atau aplikasi file instalasi update yang tadi 3.2 itu para pengusaha kena pajak bisa mendapatkannya di mana itu Pak? Ya, jadi untuk link instalasi atau link download di faktur versi 3.2 ini itu ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah wajib pajak silakan bisa masuk ke akun Innova-nya atau bisa ke https ifaktur.pajak.go.id atau garis aplikasi ini dulunya Innova ya namanya. Kita nyebutnya Innova ya. Innova betul. Kalau pajak pasti familiarnya PKP Innova ya. Nah, sebelum login itu di bawah itu ada link updatean. Nah, diikuti saja link updatean tersebut, dipilih sesuai dengan kategori atau komputer Anda. Yang seperti 64 bit atau 32 bit. Namun ada yang harus diperhatikan juga, yaitu e-faktur yang versi 3.1-nya ini menggunakan tipe apa. Meskipun misalnya komputernya Windows-nya 64 bit, tapi dulunya install-nya yang 32 bit, itu makanya untuk update-nya harus yang 32 bit juga. Kenapa? Betul. Ya, kenapa? Karena database-nya berbeda. Ketika nanti diupdate, database lamanya tidak akan sinkron dengan yang baru. Begitu. Makanya harus disesuaikan dengan yang lama. Pakai apa? 32 bit pakai yang 32 bit, 64 bit pakai 64 bit. Betul. Dan ini harus segera di-update ya, karena e-faktur versi 3.0 dan 3.1-nya akan dimatikan. Jadi dinonaktifkan walaupun nanti bisa masuk, tapi kalaupun nanti dibuka tidak akan bisa masuk. Berarti gini Pak, untuk transaksi input transaksi setelah tanggal 1 April 2022, misalkan para pengusaha kena pajak masih menggunakan e-faktur yang versi 3.1, mereka tidak bisa dong ya? Tidak bisa. Oh begitu, baik. Ya. Baik, terkait kenaikan tarif PPN yang menjadi 11%. Untuk yang versi 3.2 ini, barangkali ada beberapa PKP yang akan input transaksinya itu untuk transaksi sebelum tanggal 1 April 2022. Berarti kan masih pakai tarif 10% ya. Itu kan mungkin saja ya ada beberapa PKP yang memang belum membuat faktur pajak sebelum tanggal 1 April bisa juga. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Kawan pajak tidak perlu khawatir. Jadi masih dibuka ya, tidak dikunci untuk penginputan nilai DPP dan PPN-nya. Jadi kadang melihat dari masa pajak, bukan dari tanggal uploadnya. Masa pajak. Jadi kalau sebelum 1 April tadi masih tarifnya yang 10% berarti ya Pak ya? Jadi masih melihat tanggal faktur ya.
Jadi faktur yang dibuat sebelum tanggal 1 April 2022 itu masih menggunakan tarif 10%. Begitu, Termasuk ya. ya. Nah, ini ada terkait juga, kalau misalkan kan banyak juga ya beberapa rekan PKP atau pengusaha kena pajak, ada misalkan salah atau ada pembetulan untuk terkait faktur pajaknya. Ya. Ada yang misalkan bisa juga pembetulan atau penggantian atau retur atau batal, seperti itu kan banyak contoh kasus terkait dengan faktur pajak. Nah, itu bagaimana nanti terkait seperti itu dengan ini adanya updatean versi 3.2 ini, Pak? Iya, retur atau pembatalan faktur itu hal yang lazim terjadi ketika ada transaksi ya. Ini lazim sekali dan tentunya faktur pajak juga pasti akan menyesuaikan dengan itu. Nah, jangan khawatir, bila ada retur atau batal, maka tarif untuk nota returnya atau nanti pembatalannya ini nanti akan mengikuti tarif pada faktur yang menjadi referensinya, tentu saja. Karena tidak mungkin kan kalau misalnya di retur asalnya 10% menjadi 11% rugi jadinya. Tapi tentu saja asalkan referensinya benar, nanti tarif nota retur atau nota batalnya itu nanti akan mengikuti dari nomor faktur yang menjadi referensinya, begitu. Berarti mengikuti tanggal atau referensi tanggal ya, tanggal faktur yang diubah tersebut, misalnya betul, itu ya, betul. atau yang diretur tadi. Rugi dong nanti awalnya 10% diretur di 11%. Oh iya ya. Nah, ini barangkali dari para pengusaha kena pajak, ini pasti banyak pertanyaan ini. Cara update-nya bagaimana? Ya. Yang ke versi 3.2 ini, Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti kita akan tampilkan ya cara langkah-langkah mengupdate aplikasi faktur 3.2 dari yang versi sebelumnya. Ya. Langkah pertama itu rename folder e-faktur lama. Misalkan tambahkan kata old ya. Ya. Terus dibedakan berarti ya, Pak ya. Dibedakan. Terus yang kedua, download dan ekstrak e-fakturnya. Pastikan foldernya terpisah dan tidak menimpali folder e-faktur yang lama. Berikan nama tambahan, misalkan V3.2 ya. Terus ketiga, copy folder DB pada e-faktur yang lama dan pindahkan ke folder e-faktur baru yang telah terekstrak. Langkah keempat, klik e-text invoice update.exe pada folder e-faktur baru. Biarkan proses berjalan sampai selesai. Langkah kelima, bila selesai, silakan rename e-text invoice update.exe tersebut menjadi e-text invoice update _old.exe. Iya, benar. Yang keenam, langkah terakhir, jalankan e-text invoice.exe seperti biasa. Itu adalah langkah-langkah untuk mengupdate e-faktur 3.2 dari versi sebelumnya. Ya, menambahkan saja Pak Rudi ya. Jadi betul tadi caranya, yang pertama itu kan di yang lamanya itu tetap ada ya, harus diganti jadi OLD misalnya old gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar database-nya bisa ke copy gitu ya, maksudnya bisa tersimpan database yang lamanya. Jadi ketika ada kesalahan, ada error ketika melakukan update-nya, DB-nya yang lama masih ada, database-nya yang lama masih ada, tidak hilang. Nanti kita bisa update lagi gitu, dipanggil lagi. Nah, kalau misalnya langsung ditimpa, tadi kan jangan sampai ditimpa kan, ya. Kalau sudah ditimpa, itu nanti database-nya susah nanti ya. Harus susah, bingung lagi kita nanti kalau mau update-nya database-nya karena sudah tertimpa dengan yang baru begitu. Jadi intinya amankan dulu folder DB yang lama, silahkan diupdate, kopikan DB yang lama ke yang baru, nanti silahkan bisa digunakan. Kalau misalnya ada error atau apa, masih ada folder DB yang lama baginya. Mungkin intinya backup dulu lah folder Betul DB-nya ya, Pak ya, amankan. Kalau terjadi misalkan pada saat proses updatean ini ada yang error, kita bisa
install lagi Betul, untuk bisa ulangi update-annya lagi. seperti itu. Iya. Tapi dengan DB yang tadi sudah diamankan, itu Betul. seperti itu. Betul sekali. Intinya jangan sampai DB-nya hilang, Iya. seperti itu. Baik, nah ini Pak, kalau terkait itu kan untuk PKP yang sudah lama Iya. ya. Kan ada juga barangkali beberapa PKP memang baru jadi Betul. PKP. Seperti itu apakah mereka bisa langsung untuk install aplikasi versi 3.2 ini? Bisa langsung diekstrak ya 3.2-nya karena DJP ini menyediakan file instalasi e-faktur versi 3.2 ini sifatnya sudah full installer ya. Sudah full Sudah installer langsung. sehingga bisa langsung jalankan e-tax invoice-nya. Oh, gitu. e-taxinvoice.exe ini sudah bisa langsung dijalankan. Bahkan kalau yang baru lebih simpel kan, jadi tinggal ikuti aja di install, di input nama profilnya segala macam, nanti bisa langsung jalan begitu. Nah kalau yang lama itu installernya itu melakukan updating jatuhnya. Kalau yang baru ya tinggal diklik aja sudah langsung install. Oh, begitu. Baik. Jadi tidak terlalu susah ya Pak Ya, ya. tidak terlalu ribet kalau yang baru malah. Ya, baik. Baik, ini terkait updatean faktur e-faktur versi 3.2 ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada closing statement dari Pak Adit atau Pak Rudi, mangga silakan. Ya, baik. Kawan pajak semua, seperti mungkin kawan pajak semua sudah menunggu-nunggu, sudah ada di Undang-Undang HPP ini ada warning bahwa PPN akan naiknya 11%. Bertanya-tanya bagaimana nasibnya aplikasi e-faktur kami kalau belum ada update-annya. Harap bersabar. Ini sudah ada update-annya. Ya, harap bersabar. Ini sudah ada update-annya, silakan diikuti langkah-langkah update-nya supaya kawan pajak bisa membuat kembali fakturnya dengan normal. Terima kasih. Dari Pak Rudi ada tambahan? Cukup. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Sampai jumpa di acara kami. Tax Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.